warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, kali ini Kak Alfi akan bercerita tentang kisah tauladan dari salah satu Nabi dan Rasul kita yang memiliki perisai pemaaf. Siapakah dia? Yakni Nabi Yusuf. Yusuf yang masih kecil hidup bersama ayahnya bernama Nabi Yakub beserta adik Bunyamin yang masih bayi mungil dan 10 saudara tirinya pula. Suatu malam dalam tidur lelapnya Yusuf bermimpi yang aneh hingga Yusuf menggigil. Heran mimpi anehnya itu, sehingga keesokan harinya Yusuf datang menghampiri ayahnya. Hai ayah, ayah, tadi malam aku mimpi yang aneh ayah. Mimpi apa anakku? Tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud di depanku ayah. Subhanallah, itu petanda baik untukmu nak, petanda kenikmatan untukmu. Namun ingat ya nak, setiap nikmat pasti ada dengki. Kau harus hati-hati ya nak. Baik ayah. Yusuf mengangguk. Ternyata adik-adik, di tengah-tengah percakapan Yusuf dan ayahnya, ke-10 saudara itu mencuri dengar di balik tirai. Mereka semakin iri dan dengki dengan Yusuf karena menurut mereka Yusuflah yang paling disayang oleh ayah. Ayah pilih kasih dengan mereka. Hingga akhirnya keesokan harinya ke-10 saudara ini memaksa meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Yusuf diajak mengembala domba-domba di tengah padang sabana sana. Akhirnya Nabi Yakub pun mengizinkannya. Sampainya di tengah-tengah padang sabana, Yusuf dipegang erat oleh kakaknya. Yusuf pun mulai merasa khawatir, ada apa dengan kakaknya ini? Tidak terasa ia sadari, Yusuf didorong pelan-pelan oleh kakaknya. Tidak terasa sadari, ia terjebur. Ya, Yusuf tinggal sendirian di dalam sumur. Kakaknya tidak ada satupun yang menghiraukan jeritan pilunya Yusuf. Hingga akhirnya tiba waktu sore menjelang malam mulai gelap. Tibalah beberapa musafir yang beristirahat dan membutuhkan air. Salah satu dari mereka mengambil air. Alangkah terkejutnya terlihat ada anak kecil di dalam sumur. Hai kawan, lihat sini, ada anak kecil di dalam sumur. Ayo kita tolong bersama. Mereka pun berbondong-bondong menjemput menolong si Yusuf. Ayo nak kesini, nak. Yusuf menggigil kedinginan. Akhirnya Yusuf pun digantilah dengan baju yang kering dan diberi makan. Setelah itu ternyata anak-anak dibawa kemana ya? Masya Allah, Yusuf yang kecil dibawa ke pasar budak. Akhirnya di sana bertemulah dengan sang raja, dengan Raja Mesir. Dibelilah Nabi Yusuf kecil ini oleh sang raja. Akhirnya Yusuf kecil dibawa ke istana dan dirawat dengan baik. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang baik hati, tampan, berakhlak mulia, rajin beribadah, dan cerdas. Kini tiba ujian kedua si Yusuf ini. Ia difitnah oleh beberapa wanita bangsawan hingga ia dijebloskan ke dalam penjara.
Bertahun-tahun dalam penjara, Yusuf melaluinya dengan kesabaran dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya tiba saatnya terbuktilah ia tidak bersalah dan dipanggil kembali ke dalam istana. Hingga akhirnya Yusuf diangkat menjadi menteri dan akhirnya pula Yusuf diangkat menjadi raja menggantikan posisi sang raja. Di tengah-tengah kepemimpinannya, Yusuf bisa memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Terciptalah negeri yang makmur dan sejahtera. Di tengah-tengah kepemimpinannya datanglah 10 tamu dari Kan'an. Ketika Yusuf keluar menemuinya, betapa herannya. Siapakah ia? Siapakah mereka? Ternyata ke-10 saudara Yusuf. Namun Yusuf menyembunyikan diri siapa ia sebenarnya, meskipun ia sadar siapa yang dihadapinya. Dan 10 saudara itu tidak sadar siapa yang ia hadapi, ternyata adiknya sendiri. Setelah di istana 3 hari, mereka pun pulang dengan membawa bekalnya sesuai yang ia harapkan. Dan Yusuf pun meminta kelak ketika ia kembali ke istana agar Bunyamin diajak kemari. Mereka pun merasa keberatan. Sebelum pulang, Yusuf memasukkan dirham sebagai penukar bekal tadi ke dalam karung-karung mereka. Sesampainya di rumah, mereka sangat kaget. Ternyata dirhamnya dikembalikan. Akhirnya mereka merasa tak enak apabila nanti Bunyamin tidak diajak. Nah, 1 tahun kemudian bekal pun habis. Mereka diutus kembali datang ke Mesir dan mereka akhirnya berangkat ke Mesir bersama Bunyamin. Sesampainya di istana, mereka pun juga diberi bekal seperti 1 tahun yang lalu. Namun Nabi Yusuf memasukkan gelas terbuat dari emasnya di dalam karung Bunyamin. Kenapa? Akhirnya sandiwara telah dilaksanakan. Nabi Yusuf kehilangan gelas emasnya. Siapa yang membawanya pasti dihukum untuk tinggal di istana. Akhirnya terbuktilah gelas emas itu berada dalam karungnya Bunyamin. Akhirnya Bunyamin dihukum untuk tinggal di Mesir. Mereka keberatan dan menangis di depan Yusuf. Akhirnya Yusuf pun iba, tidak tega melihat saudaranya menangis. Yusuf mulai melepas mahkotanya, menampakkan diri siapa ia sebenarnya. Mereka saling berpelukan dan bersujud. Mereka bersepuluh itu meminta maaf kepada Yusuf. Bagaimanakah? Apakah Yusuf itu memaafkan atau dendam? Ternyata Nabi Yusuf dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas memaafkan mereka dan meminta agar ayahnya dijemput untuk tinggal bersama mereka. Setibanya ayah di istana, Yusuf semakin tak sabar ingin memeluk ayahnya. Yusuf pun berlari kencang sambil berteriak, mereka akhirnya bertemu dengan sang ayah. Bertemulah, alhamdulillah. Mereka akhirnya bertemu setelah sekian tahun tidak berjumpa. Akhirnya mereka berkumpul kembali dalam istana. Alhamdulillah. Begitulah anak-anak, buah dari mau memaafkan. Akhirnya terciptalah suasana yang lebih baik dan lebih baik. Namun apabila kita itu adanya dendam dengan saudara kita yang bersalah, maka akan terciptalah keadaan yang lebih buruk. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah ceritanya adik-adik ya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya.